Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan masih mengenai bagaimana memenuhi hak masyarakat adat di masa pandemi bersama Ibu Ruka dan Bapak Firman. Ya, saya langsung ke Bapak Firman. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ruka, ternyata problemnya banyak sekali. Ya, baik itu hoaks, baik itu juga sebenarnya memang aksesibilitas kesehatan masyarakat daerah, terutama dari pemerintah daerah ke kepala desa, bahkan layanan vaskes di sana juga terbatas. Nah, ini strategi apa sih yang perlu pemerintah catat bahwa ini masyarakat adat juga penting untuk diperhatikan? Oke, baik Mbak Vince. Jadi kalau kita hanya berbicara komunikasi sebagai upaya menyampaikan pesan, mungkin akan banyak mengalami kegagalan. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ruka tadi, persoalan masyarakat adat ini bukan persoalan jumlah saja. Tapi kalau kita berbicara soal adat, itu ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda. Oke, kita pecah yang namanya komunikasi menjadi elemen-elemennya, siapa yang berbicara, pakai media apa, bagaimana pesannya disampaikan, kemudian bagaimana cara masyarakat adat ini sebagai menerima pesan, mempunyai kebiasaan untuk menerima informasi, itu tidak bisa hanya komunikasi dengan satu cara. Nah, sehingga dengan adanya perbedaan-perbedaan yang dianut atau menjadi kebiasaan masyarakat adat ini, mestinya komunikasi pemerintah harus juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan kalau itu tidak bisa dijangkau dari Jakarta secara elitis, harus melibatkan unsur-unsur adat yang di daerah. Jadi mungkin kita dulu pernah ingat pada waktu tsunami di Aceh, begitu banyak bantuan-bantuan dari luar negeri berdatangan, tetapi kemudian respon masyarakat itu begitu rendah. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata cara masyarakat itu untuk menerima bantuan itu harus lewat kepala keluarga dulu. Jadi ketika bantuan-bantuan itu disampaikan kepada perempuan untuk pemberdayaan kembali, bagaimana perempuan turut merestorasi pasca tsunami dan sebagainya, itu tidak diperhatikan. Nah, saya kira di urusan pandemi COVID ini juga seperti itu, dengan 17 juta masyarakat adat yang bisa jadi ada 17 juta cara berkomunikasi. Nah, yang perlu digarisbawahi itu harus kita perhatikan cara-cara mereka dan kebiasaan menggunakan mediumnya apa. Tadi Bu Ruka menyebutkan kalau pemerintah sudah merasa memuat informasinya di website, membuat infografis, itu udah beres. Padahal kalau kita ngomong masyarakat adat, nggak semuanya mereka Punya akses internet. terbiasa memperoleh informasi dari material-material yang elitis seperti itu. Nah, demikian juga dengan pengemasan pesan. Tadi tiba-tiba ngomong vaksin, padahal mereka seumur hidup belum pernah disuntik. Mereka akan bingung. Nah, jadi bagaimana kita memuat pesan dengan medium yang biasa digunakan masyarakat itu sambil menyelipkan kepentingan tentang kepatuhan terhadap prokes, upaya untuk vaksinasi, kemudian juga bahwa COVID ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang biasa dan sebagainya. Nah, itu perlu yang disebut dengan melakukan komunikasi berbasis budaya. Baik, Pak Seperti itu, Firman, Mbak. maaf saya potong. Tapi tadi juga ternyata banyak juga masyarakat adat yang sudah mendengar informasi dari luar karena ada yang punya aksesibilitas terhadap internet. Tapi informasi yang mereka dapat itu salah, itu hoax. Itu bagaimana akhirnya membuat masyarakat adat ini dapat informasi yang benar? Karena kan mereka sudah mendapatkan terlebih dahulu informasi yang negatif begitu. Ya, betul. Jadi di tengah pandemi ini ada suatu situasi yang disebut sebagai infodemik. Informasi itu biasanya untuk fungsinya memberikan kepastian kepada orang yang membutuhkan, tapi justru di dalam kondisi infodemik ini begitu banyak informasi yang berseliweran dan tidak selalu memiliki otoritas, tidak selalu memiliki validitas, bercampur termasuk tadi hoax, misinformasi, informasi yang spekulatif dan sebagainya.
itu masuk kepada masyarakat adat. Oke, yang mungkin sebagian menerima informasinya secara benar, itu mungkin mereka mempunyai struktur penerimaan pesan yang sudah tepat, misalnya lewat para ketua adat yang cerdas, kemudian disampaikan dengan menggunakan kearifan lokal. Tapi bahwa ada informasi yang tidak valid dan spekulatif masuk di antara material informasi yang diterima oleh masyarakat, itu akhirnya menyesatkan dan itu akan membuat repot. Katakanlah seperti misalnya pada kelompok adat tertentu yang mempunyai pemahaman bahwa jika kandungan obat atau vitamin atau yang kita sebut vaksin misalnya mengandung unsur dari hewan tertentu, mereka akan menolak. Nah, ketika ada informasi semacam itu, bagaimanapun upaya untuk mensosialisasi kalau kebenaran informasi itu tidak diterima oleh publik, maka mereka tidak akan tergerak untuk vaksin dan sebagainya. Jadi persoalan komunikasi adalah persoalan membentuk persepsi. Karena lewat persepsi apa yang sudah dipercaya, apa yang sudah diterima oleh masyarakat, itulah yang menjadi landasan mereka untuk membuat keputusan selanjutnya. Baik. Seperti itu, Mbak. Ya, saya ke Ibu Ruka. Ibu Ruka, berarti ini PR-nya masih banyak, PR pemerintah terutama ya, karena kan target vaksinasi kan akhir Desember sudah harus 70% dan 17 juta diantaranya itu masyarakat adat. Nah, berarti menurut Ibu Ruka, apa sih yang harus pemerintah lakukan untuk membantu masyarakat adat di sana yang mungkin, karena kan COVID Delta ini begitu cepat penularannya, dan sementara di tengah percepatan virus penularan Delta dan juga hoax yang masuk, itu berarti kan pemerintah juga mendapatkan benteng untuk mencapai target tersebut. Nah, apa pesan dari Aliansi Masyarakat Adat untuk pemerintah? Kalau saya ini mestinya tidak dianggap hanya sebagai tanggung jawab negara ya, karena ini kan kita bicara secara kolektif Indonesia, ada pemerintah, ada warga negara. Nah, tetapi yang menentukan di sini adalah pemerintah. Nah, ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ada persoalan-persoalan struktural selama ini yang kemudian membuat masyarakat adat berada dalam lagi-lagi yang paling terbelakang dalam hal akses terhadap pelayanan penanganan COVID dan informasi dan juga akses terhadap vaksinasi. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa masyarakat adat itu hidup banyak di tempat-tempat yang jauh dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Vaksin-vaksin yang sudah ada saat ini pun di luar Jawa itu yang biasa dibawa oleh, karena sekarang kan disalurkan lewat Pemda, disalurkan lewat tentara dan disalurkan lewat polisi. Nah, vaksin-vaksin ini pun sudah dibuat, ada gebiar vaksin namanya, ada bom vaksin namanya. Tapi itu di kota-kota besar. Ya, kota-kota besar yang juga tidak terjangkau oleh masyarakat adat. Sehingga tawaran kami adalah memang harus ada upaya khusus yang kita sebut dengan di kota itu disebut sebagai drive-thru. Ya, datang kalau di kota kan enak banget ya, sudah sampai di rumah-rumah, didatangi oleh RT, didatangi oleh ini untuk divaksin. Nah, kalau yang disebut dengan drive-thru di masyarakat adat nggak perlu semewah itulah. Kita juga kami juga nggak semanja itu. Jadi kita maunya pokoknya drive-thru masuk ke satu wilayah adat, tim vaksinasinya, regunya, dan kemudian vaksinasinya dilakukan di tempat-tempat umum seperti balai adat, seperti puskesmas yang punya puskesmas. Itu paling kalau kami membayangkan. Ternyata bahkan ketika kita bilang puskesmas yang di kecamatan pun ada yang memang tidak terjangkau. Nah, ada kampung-kampung yang sudah mau divaksin, vaksinnya ada, tapi karena tadi itu di kota, maka langsung menurun minatnya sampai 75%. Jadi ada contoh satu kasus di Kalbar disediakan 200 vaksin, tapi karena di tempat komunikasinya kurang baik dan tempatnya di kota, yang hadir cuman 47. Jadi itu kan lebih dari 75% kemudian peminat yang kemudian turun drastis. Baik. Jadi ini dan menurut saya ini perlu lebih jelas, lebih terbuka sebenarnya bagaimana transportasi vaksin ini, karena di Jakarta ini sepertinya lebih gampang kita berkomunikasi. Iya, betul. Tapi begitu lihat di lapangan,
gitu, itu jadi berbeda sama sekali. Betul. Ya, sekarang ini diletakkan ke pundaknya Pemda antara provinsi dengan daerah. Jadi ini yang menurut saya juga perlu diadres segera ya, karena Baik. kami juga sudah berkomunikasi dengan Mabes Polri, tapi begitu bahkan kami menggunakan surat sakti dari bukan surat sakti ya, surat dari telegram dari Kapolri kepada para Polda untuk melayani masyarakat adat gitu, dan yang tidak punya NIK, tapi ternyata ketika dicek vaksinnya yang tidak ada. Nah, Oke. ini situasi real di lapangan. Jadi kalau kita Baik. kita mau mengadres situasi ketersediaan vaksin ini, di ketersediaannya, pemerataan jumlah, dan juga di transportasi dari provinsi ke daerah dan kampung-kampung. Baik. Nah, ada yang penting juga adalah perlu pengecekan. Jadi Baik. ada kemunduran di tempat-tempat di mana kemudian ada yang divaksin begitu saja tanpa diperiksa, mungkin sedang sakit berat atau mungkin memang sudah ajalnya, meninggal. Baik. Itu atribusinya kemudian karena vaksin, dan vaksin berhenti semuanya, karena kan berita ini menyebar begitu luas dan banyak kasus seperti itu. Jadi jarak, kemudian pemerataan vaksin dan transportasi vaksin dari provinsi ke daerah-daerah sampai di kampung-kampung. Kemudian tadi itu ya, yang saya sebutkan tadi itu, pemeriksaan sebelum dan juga pendampingan setelah vaksinasi ini. Kami harus mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kemenkes yang sudah mengeluarkan surat edaran tentang tidak perlu pakai NIK. Itu sangat menolong. Tapi sekarang ini yaitu jarak. Ibu Ruka, tidak ada. Ibu Ruka, saya sudah mendapatkan gambaran besar, dan semoga pemerintah melalui Kemenkes juga akhirnya mendengar apa yang Aliansi Masyarakat Adat ingin sampaikan, dan juga melihat kondisi, bisa mungkin memantau langsung kondisi di berbagai pelosok daerah. Terima kasih Ibu Ruka dan Bapak Firman atas informasinya. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.